Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara dengan NPM 224111167 kelas manajemen 2DB. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, sumber daya dan situasi. Pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan sangat penting dalam memahami dinamika sosial politik dan organisasi. Lalu selanjutnya ada definisi kekuasaan. Yang pertama ada pengaruh, kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Yang kedua kontrol, kapasitas untuk mengendalikan dan mengatur sumber daya situasi dan hasil. Yang ketiga otoritas, hak untuk membuat keputusan dan memberikan perintah yang dilegitimasi oleh norma dan aturan. Lalu ada sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuatan personal, yaitu karisma, keahlian, dan kemampuan komunikasi yang mempengaruhi orang lain. Yang kedua, posisi dan otoritas. Kekuasaan yang diperoleh dari jabatan, status, atau peran dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada kontrol atas sumber daya. Penguasaan atas sumber daya penting seperti informasi, uang, atau teknologi. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan koersif. Kekuasaan yang didasarkan pada ancaman dan hukuman. Yang kedua, kekuasaan normatif. Kekuasaan yang didasarkan pada nilai, kepercayaan, dan legitimasi. Yang ketiga, kekuasaan remuneratif. Kekuasaan didasarkan pada pemberian imbalan dan penghargaan. Dan yang keempat adalah kekuasaan referensial. Lalu selanjutnya ada dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama ada perjuangan. Individu dan kelompok berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan mereka. Yang kedua negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat melakukan tawar-menawar dan mencari titik temu untuk memperoleh keseimbangan kekuasaan. Yang ketiga ada kompromi. Pihak-pihak yang terlibat saling menyesuaikan dan membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada kekuasaan dan kepemimpinan. Pengaruh pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Lalu inspirasi. Pemimpin yang kuat dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain. Lalu visi. Pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat mengomunikasikannya dengan baik. Lalu kepercayaan. Pemimpin yang dipercaya mampu membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Lalu ada kekuasaan dan konflik, yaitu perebutan kekuasaan, manajemen konflik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.